Di bagian yang berikut ini, saudara, kita akan bahas lebih jauh lagi dengan topik atau bagian pokok bahasan yang baru. Komunikasi yang buruk akan melahirkan konflik dalam organisasi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa sebenarnya komunikasi ini sangat efektif dalam menyelesaikan banyak konflik. Tetapi uniknya memang, ya, walaupun di sisi lain komunikasi ini bisa menjadi obat yang efektif untuk menyelesaikan konflik persoalan di dalam sebuah organisasi, entah itu organisasi gerejawi atau organisasi eh, dalam dunia usaha. Namun komunikasi juga dapat menjadi faktor pemicu munculnya konflik. Sehingga munculnya konflik di dalam sebuah organisasi, di dalam setiap diri orang-orang yang ada di dalam organisasi itu, maka akan mengubah perilaku, tindakan, dan perbuatan setiap orang-orang yang ada di dalam organisasi itu, atau orang-orang yang ada di dalam pelayanan itu sendiri, akan berubah waktu mereka menghadapi konflik oleh karena faktor komunikasi. Komunikasi, sekali lagi, dia dapat menjadi obat yang efektif dalam menyelesaikan konflik, tapi di sisi lain, konflik dapat juga terpicu atau muncul karena komunikasi yang kurang terbangun atau terjalin dengan baik atau dengan positif. Sehingga itu akan melahirkan perilaku-perilaku yang berseberangan atau yang kontradiktif atau yang destruktif di dalam diri setiap orang yang tergabung di dalam organisasi itu sendiri. Jadi, konflik yang tidak terselesaikan ya dengan baik itu akan dapat merusak bahkan menghancurkan relasi, kerjasama, bahkan memunculkan perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang anarkis di dalam diri setiap orang. Kalau konfliknya tidak dapat diatasi atau tidak dapat diselesaikan yang baik. Jadi konflik tidak seharusnya tidak menjadi faktor perusak. Jikalau konflik itu bisa ditangani dengan benar, tepat waktu, dan tuntas masalahnya. Maka dengan demikian, konflik itu tidak harus dan tidak selalu penting dan perlu hadir di dalam hidup kita, pekerjaan, atau dalam pelayanan. Asal bisa diatasi, diselesaikan setiap sumber persoalan daripada konflik itu sendiri. Karena di sisi lain sebenarnya, konflik bisa juga berkontribusi positif, membangun di dalam diri setiap orang, apalagi kalau hubungannya di dalam suatu tim atau dalam suatu organisasi. Contoh, saya ambil contoh dalam rumah tangga. Karena saya katakan tadi rumah tangga adalah organisasi ya yang pertama kali Tuhan ciptakan ke dunia ini. Rumah tangga adalah organisasi yang pertama kali Tuhan ciptakan di dunia ini. Karena di sana ada perpaduan, ada kesepahaman atau kolaborasi antara lebih dari satu orang, yaitu suami dan istri. Contoh saya katakan tadi, konflik dalam rumah tangga, kalau dikelola dengan baik, maka tidak perlu melahirkan masalah-masalah baru. Tapi justru konflik dalam rumah tangga itu bisa berkontribusi positif, membuat rumah tangga itu menjadi lebih baik. Contoh,
Waktu suami merasakan masakan istrinya yang kurang asin, karena mungkin lupa naruh garamnya. Lalu suami mengingatkan istrinya, maka sudah barang tentu mungkin di situ akan muncul konflik. Peringatan disampaikan oleh suami itu bisa melahirkan konflik dengan istrinya. Tetapi kalau sang istri bisa menerima dan memahami masukan dari suaminya bahwa apa yang dimasak itu memang apa namanya tawar atau kurang garam, maka konflik itu bisa melahirkan hal yang positif. Artinya apa? Mengubah, memperbaharui cara istri dalam hal memasak. Maka di kemudian hari dia akan selalu perhatikan. Dia akan selalu lebih dulu mencicipi atau merasakan terlebih dahulu apakah masakan yang dimasak itu masih tawar atau sudah ada garam atau terlalu asin. Maka ke depan dia akan mengurangi takaran atau ukuran garam yang akan dipakai. Ini contoh. Kalau konflik itu dikelola dengan baik, justru membuat evaluasi perbaikan ke depan. Nah, maka memang mau tidak mau keterampilan berkomunikasi yang efektif menjadi sangat diperlukan atau dibutuhkan. Ya, supaya konflik itu tidak perlu melahirkan masalah baru di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, atau juga dalam pelayanan. Maka tadi saudara sedikit saya jelaskan tentang latar belakang tentang konflik karena faktor komunikasi. Konflik seringkali dipahami dengan sangat sederhana. Bahkan banyak orang memahami konflik itu semata-mata hanya berhubungan dengan pertengkaran atau peperangan secara fisik. Seperti Ukraina dengan Rusia. Itu memang bagian dari konflik secara fisik. Tetapi sebenarnya konflik itu, saudara, bukan hanya itu. Tetapi ada makna yang lebih luas atau contoh yang lebih luas daripada konflik itu sendiri. Yang tidak hanya selalu kita ukur karena adanya perang fisik, ya, antara satu dengan yang lain. Nah, ada juga sumber konflik yang bersifat laten. Laten itu artinya terselubung, tersembunyi, tidak kelihatan oleh kasat mata. Tapi sebenarnya nyatanya konflik itu ada. Dan kadang-kadang konflik laten ini tidak selalu melibatkan pertengkaran atau peperangan secara fisik atau secara terbuka. Ya. Dan ini masuk kategori, ada dulu kita pahami istilah perang dingin ya. Perang dingin ini sebenarnya adalah salah satu bentuk contoh konflik laten, konflik tersembunyi. Memang yang berperang itu Ukraina dengan Rusia. Tetapi dibalik daripada peperangan antara Ukraina dan Rusia, ada juga ada perang dingin yang terjadi antara Amerika dan Rusia. Dan itu sangat jelas waktu Amerika mendukung luar biasa Ukraina, sehingga mereka mengirim persenjataan lengkap membantu tentara Ukraina. Memang yang terang-terangan berperang itu adalah Ukraina dengan Uni Soviet atau Rusia. Tetapi di balik itu ada juga konflik yang tersembunyi atau konflik laten yang sering kita pakai istilah tadi perang dingin antara Amerika dan Rusia. Itu dimaksud dengan konflik yang bersifat laten. Jadi tidak berhadap-hadapan orangnya, tapi sebenarnya dia ada di belakang layar, kira-kira begitu. Ya.
Nah, ada juga tempuran atau pertandingan lah kita pakai ya. Ini memang secara terang-terangan dilakukan. Contohnya misalkan pertandingan tinju, gulat, karate gitu ya. Kan terang-terangan itu. Tetapi dibalik daripada pertandingan tinju, karate, gulat itu kan tidak ada konflik. Karena itu adalah pertandingan. Jadi mau saya katakan dalam konteks ini, saudara, tidak bisa juga serta-merta selalu kita simpulkan, iya, pertengkaran secara fisik akan selalu berujung pada konflik. Enggak. Gulat, tinju, karate kan itu ada pertemuan secara fisik. Tetapi itu tidak bisa kita simpulkan konflik. Maka untuk itu memang kita harus lebih pemahaman yang lebih komprehensif, yang lebih luas tentang konflik itu sebenarnya. Sehingga kita akan makin bisa memahami dan mengerti. Ya, waktu kita menghadapi satu soal, satu masalah, maka kita harus mulai bisa memilah-milah ini jenis konflik kah atau tidak. Tapi kalau kita kaitkan, ya konflik dengan komunikasi, maka akan lahirlah makna dari konflik. Komunikasi itu yang lebih mengerucut karena adanya ya pandangan, pemahaman, pengertian, pemaknaan yang berbeda antara satu yang lain dengan orang yang lain. Jadi konflik komunikasi itu, saudaraku, juga bisa dipengaruhi karena ada konflik sosiologis, psikologis, politik, dan masih banyak lagi yang lain. Maksudnya, sumber konflik komunikasi itu bisa juga di latar belakangi. Ya, oleh faktor sosiologis, ya hubungan relasi antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa juga dipengaruhi oleh psikologi seseorang. Contohnya saya sudah kasih tahu tadi ada model orang yang terbuka tertutup kan. Dengan dua model tadi, tipe terbuka dan tertutup, kalau kita tidak pahami orang ini tipe yang mana, lalu dengan seenaknya kita ngomong begitu ya, bisa juga apa yang kita sampaikan itu menjadi sumber konflik bagi orang yang berkomunikasi dengan kita. Karena kita tidak paham, ini orangnya sangat sensitif alias tertutup. Oh, ini orangnya sangat welcome, terbuka. Ini kadang-kadang seringkali kita tidak pahami secara psikologis, sehingga apa? Subur sekali konflik itu muncul. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan juga dalam pelayanan. Termasuk juga sebenarnya konflik komunikasi itu bisa juga dilatar belakangi oleh target politik seseorang. Ya, tadi saya sudah singgung secara sepintas, secara singkat tentang politik tidak lain tidak bukan artinya adalah taktik atau strategi. Jadi karena orang sudah punya taktik yang jahat kan kira-kira begitu ya. Maka dia halalkan semua cara untuk mencapai apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi targetnya. Maka ini juga bisa melahirkan konflik. Negara kita ini sebenarnya sangat subur sekali. Konflik karena diakibatkan masalah politik. Sekarang ini aja saudaraku udah mulai heboh. Orang untuk saling dukung-mendukung. Ya, siapa yang akan menjadi calon presidennya 2024? Ya, dan kalau saya prediksi, masih akan ada kemungkinan besar di tahun 2024 negara kita ini masih akan terpecah belah
ya masalah pilihan politik. Karena masih ada potensi saya lihat mempergunakan agama menjadi alat untuk meraup lebih banyak lagi suara dari masyarakat. Saya lihat tanda-tanda ke arah sana makin kental setelah adanya upaya-upaya untuk mendukung ya orang-orang tertentu menjadi calon presidennya dengan berbasiskan pada agama, suku, dan lain sebagainya. Nah, saudara, arti komunikasi sendiri menurut Laswell mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator. Komunikator itu kita ya, yang akan menyampaikan pesan. Itu namanya kita komunikator. Ya, sumber pesan itu namanya komunikator. Jadi komunikator itu artinya orangnya, orang yang berkomunikasi. Kalau dalam konteks ini, saya sekarang menjadi komunikator untuk saudara. Nah, saudara itu ya diistilahkan komunikan, orang yang mendengarkan informasi dari saya. Ya, itu artinya ya perbedaan komunikator dan juga komunikan. Dia mengatakan bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk menghasilkan efek dengan mengharapkan umpan balik. Jadi saudara, setiap orang menyampaikan sebuah pesan, apakah secara lisan, tertulis, ya, atau juga melalui berbagai media yang lain. Ya, bisa juga misalkan melalui media Facebook, WA, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah alat, media, sarana untuk menyampaikan sebuah pesan yang ada dalam pikiran seseorang untuk sampai kepada orang lain. Dan tentu ya pencapaian yang akan ditargetkan di dalam menyampaikan sebuah pesan itu adalah supaya memberikan dampak, supaya orang mendengarkan, supaya orang memperhatikan, supaya orang melakukan apa yang kita mau. Itulah arti daripada komunikasi itu sendiri. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konflik komunikasi secara garis besar dapat kita simpulkan sebagai ketidaksinambungan antara komunikator dengan komunikan. Sekali lagi Bapak Saudara, komunikator itu berarti saya sebagai sumber informasi, lalu saudara itu adalah sebagai pendengar informasi dari saya. Maka saudara dinamakan istilahnya itu komunikan. Ya. Jadi dalam hal ini ya disimpulkan bahwa konflik komunikasi itu ya adalah ketidaksinambungan, ketidaksepahaman, ya, atau kesalahpengertian antara saya dengan saudara. Maka melahirkan yang namanya konflik komunikasi. Itu kita akan lihat lagi tentang pengertian konflik komunikasi. Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu convirger, yang berarti saling memukul. Memukul di sini, saudara, tidak selalu diwujudkan dengan fisik. Tapi memukul itu juga bisa dalam bentuk non-fisik, yaitu dalam bentuk perkataan yang kita ekspresikan dalam memakai istilah atau kata-kata yang kasar. Itu bagian daripada memukul sebenarnya, tetapi dalam bentuk komunikasi. Ya, jadi memukul di sini tidak harus selalu fisik. Walaupun memukul secara fisik itu juga adalah bagian daripada konflik. Tetapi maksud saya, ya, menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran kita dengan kata-kata yang kasar, itu juga adalah bagian daripada konflik yang artinya apa? Memukul orang. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Artinya begini, saudara. Kalau ada lebih dari satu orang berjumpa dan bertemu atau berkomunikasi
Di situ kita harus paham, di situ kita harus sadari bahwa di balik itu bisa ada potensi ke depan, bisa muncul konflik. Jika ada pertemuan lebih dari satu orang. Maka saya katakan tadi, ya, kita sendiri seringkali juga sebenarnya berkonflik dengan Tuhan. Ya, walaupun Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi bagaimana kita bisa berkonflik dengan Tuhan? Waktu hati dan pikiran kita isi dengan hal-hal yang negatif. Alias tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Maka sebenarnya kita sedang berkonflik dengan Tuhan. Konflik kita dengan Tuhan itu makin terasa dampaknya waktu kita berjumpa dengan orang lain. Misalkan di rumah, kita ekspresikanlah konflik yang kita alami dengan Tuhan itu dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan cara apa? Memakai kata-kata yang kasar. Kalau kita di kantor, atau dalam pelayanan dengan orang-orang dengan orang-orang yang melayani bersama dengan kita. Di sana juga bisa potensi konflik itu muncul. Karena kita ada sebelumnya sudah berkonflik dengan Tuhan. Sehingga waktu kita makin bertemu dengan orang lain di luaran rumah, potensi konflik itu makin besar. Apalagi waktu kita berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama dengan mereka. Itu arti konflik secara sosiologis. Perjumpaan, pertemuan kita dengan orang lain juga berpotensi melahirkan konflik. Tapi saya katakan dari saudara, kalau ada pun konflik tidak selalu berujung pada hal yang negatif. Tapi bisa juga berujung pada sesuatu hal yang positif. Tapi menjadi catatan penting. Bagaimana kita mengubah konflik itu supaya konstruktif? Maka di situ perlu pola cara komunikasi yang beretika. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat lebih jauh pengertian dari komunikasi dilihat dari pemahaman dari para ahli komunikasi atau ahli komunikator. Menurut Everett, komunikasi menurut dia adalah suatu ide yang dipindahkan dari satu orang kepada orang lain. Supaya harapan orang yang punya ide ini, waktu disampaikan ide yang ada dalam pikirannya kepada orang lain dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk berkomunikasi, harapannya orang itu akan memberikan respon atau memberikan sikap. Apakah itu mengubah sifatnya, perilakunya, tindakannya, atau perbuatannya. Jadi saudara, kita berkomunikasi itu pasti tidak mungkin tanpa target, tanpa tujuan. Selalu ada maksud dan tujuan. Menurut Joseph, komunikasi adalah pengiriman pesan dari kita kepada orang lain. Atau bisa juga pesan itu kita sampaikan kepada orang banyak. Sehingga kita berharap orang banyak itu akan memberikan umpan balik, tanggapan atau respon. Waktu kita berkhotbah, ya, saudara, waktu kita berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, kita juga sedang berkomunikasi dengan orang yang kita layani dengan harapan firman Tuhan yang kita sampaikan itu akan mereka respon dengan cara apa? Saya perlu memperbaiki hidup saya di hadapan Tuhan. Menurut Bernard, komunikasi itu adalah pemindahan atau mentransmisikan gagasan, ide, ya, yang ada dalam dirinya kepada orang lain. Bukan hanya ide atau gagasan yang disampaikan atau yang mau dipindahkan ke orang lain, tapi juga apa? Emosinya, perasaannya.
dia juga mau pindahkan kepada orang lain. Ya, contoh, seorang terdakwa di pengadilan. Kita ambil contohnya Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana Yosua Tabarat. Saudara perhatikan, waktu Richard Eliezer menyatakan ya penyesalannya, pengakuannya bahwa dia bersalah telah menembak Yosua, dan itu dinyatakan dengan ekspres wajah, dan bahkan dia menangis, bahkan bersujud di hadapan kaki orang tua Yosua. Kita lihat di situ muncul rasa empati dalam diri orang tua Yosua untuk memberikan maaf dan ampun. Oke. Sehingga mari kita komparasikan dengan caranya Sambo dan istrinya meminta maaf kepada orang tua Yosua. Berbeda. Terkesan permohonan maaf yang mereka sampaikan tidak lebih daripada hanya sekedar retorika. Kalau kata mamanya Yosua, hanya di mulut saja. Kan begitu ya. Di situ ada respon yang berbeda dari orang tua Yosua terhadap permohonan maaf dari Sambo dan istrinya dibanding dengan permohonan maaf yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Berbeda. Perbedaan itu dipengaruhi oleh apa? Richard Eliezer memakai emosi, memakai perasaannya, juga menyentuh perasaan orang tua Yosua. Sambo dan istrinya tidak bisa menyelami apa yang dirasakan oleh orang tua Yosua. Jadi saudara, komunikasi itu tidak hanya menyangkut memindahkan gagasan, ide, dan pemikiran, tapi juga menyangkut apa? Memindahkan perasaan. Bahkan dalam komunikasi juga kita bisa memindahkan keahlian kita, keterampilan kita kepada orang lain. Salah satu contohnya adalah waktu saya mengajar saudara hari ini. Saya sedang memindahkan pengetahuan saya, keterampilan saya kepada saudara, supaya suatu saat saudara bisa memakai, mempergunakan semua itu. Semakin efektif, semakin produktif dalam pekerjaan, bisnis, dan juga dalam pelayanan. Ya. Dari 3 definisi arti komunikasi dari para ahli atau pakar komunikasi tadi, maka kita ambil kesimpulan sejenak. Konflik komunikasi ya adalah suatu perbedaan bahasa, makna yang terjadi antara kita sebagai sumber informasi atau sebagai komunikator dengan komunikan, orang yang mendengarkan pesan dari kita. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini konflik komunikasi itu adalah karena suatu perbedaan bahasa. Maka dalam konteks ini memang kita perlu memahami dan menyadari supaya kita minim bahkan bisa menghadapi setiap konflik yang terjadi karena komunikasi. Maka kita perlu mencari titik temu bahasa yang sama, kalimat yang sederhana dalam berkomunikasi ke orang lain. Supaya tidak muncul konflik. Ya. Dan juga supaya apa yang kita sampaikan itu tidak disalahpahami oleh orang lain. Karena dikatakan di sini konflik komunikasi itu juga bisa terjadi karena salah makna. Maka kita perlu juga memberikan contoh yang real, konkret, singkat, jelas, dan padat tentang apa maksud dan tujuan kita. Ya. Apa maksud dan tujuan kita. Sehingga orang yang mendengarkan tidak sampai salah paham. Orang lain tidak sampai salah pengertian.
atau salah makna tentang apa yang kita sampaikan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa sebenarnya konflik karena komunikasi ini bisa kita atasi, bisa kita eliminir. Tentu dengan bahasa yang sederhana, penyampaian yang mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Ya. Nah, kita lebih jauh faktor-faktor penyebab konflik komunikasi. Yang pertama, karena ketidakmampuan seorang komunikator dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Contohnya misalkan seorang pedagang makanan yang hanya lulusan SMP. Lalu dia bertemu dengan konsumen atau pembeli, seorang sarjana teknik. Kalau si sarjana teknik ini memakai istilah-istilah teknik dalam memesan makanannya, maka nggak nyambung. Maka sulit dipahami dan dimengerti oleh sang penjual makanan tersebut. Maka untuk ini supaya ketidakmampuan seseorang menyampaikan pesan ini supaya tidak menjadi sumber konflik, mari kita sesuaikan. Kita sedang berkomunikasi dengan siapa, di mana, dalam keadaan apa, dalam situasi apa. Jadi kita tidak boleh mempertahankan maunya kita sendiri, standar kita sendiri. Karena kenapa? Orang yang kita ajak berkomunikasi dan berinteraksi tidak selalu sama latar belakang, pemahaman, pemikiran, dan pendidikan kita. Ya. Faktor yang kedua, kurang mengerti keinginan atau arah pembicaraan dari kita sebagai komunikator. Contoh, sekelompok remaja SMA tentunya wajar jika tidak tertarik pada pembicaraan mengenai permasalahan bagaimana merawat seorang anak balita yang disampaikan oleh seorang ibu rumah tangga. Ini sulit dipahami, sulit dimengerti, sulit diterima oleh anak SMA remaja. Karena kenapa? Dia belum jadi ibu-ibu. Dia belum punya pengalaman punya anak. Maka kadang-kadang, ya, anak-anak SMA ini tidak akan memperhatikan. Karena menganggap itu belum jadi kebutuhan saya. Oke, jadi dalam konteks ini, kita harus meminimalisir kesalahpengertian orang berkomunikasi dengan kita dengan apa? Memberikan cara, contoh, pesan yang mau kita sampaikan itu dekat dengan mereka, kira-kira begitu, saudara. Yang ketiga, kurang mengerti kelas sosial para pendengarnya. Contohnya nih, seorang petani yang hidupnya tiap-tiap hari bertani, bertani, dan bertani. Ya, tidak akan pernah tertarik kalau dia didatangi oleh seorang pialang yang sudah berpengalaman di dunia perdagangan saham. Maka sang petani akan berpikir, ini si bapak ngomong apa sih? Kan kira-kira begitu. Sadar atau tidak sadar hal-hal yang seperti ini sering juga kita lakukan sebenarnya. Iya. Karena kita berpikir yang penting pesan dari pikiran saya sampai ke dia dan terserah dia paham atau tidak, bukan urusan gue. Salah. Dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam berkhotbah, dalam mengajar, seringkali juga kita pakai model itu. Yang penting bagian saya untuk berkhotbah sudah selesai. Orang yang mendengarkan tobat atau tidak bukan urusan gue. Nah, kalau konsep kita pakai kan sia-sia sebenarnya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan kepada mereka. Masalah latar belakang kita dengan orang yang kita ajak komunikasi juga bisa menjadi sumber konflik komunikasi. Ya. Contoh yang paling konkret itu misalkan saudara, seorang ahli presentasi.
cara marketing lah, akan sulit menembus dan merubah konsep dan pemahaman atau pendapat seseorang yang sudah punya kebiasaan bertahun-tahun. Ya, taruhlah misalkan mengkonsumsi makanan pokoknya itu nasi. Lalu kita paksa orang itu untuk makan sagu. Begitu ya. Orang itu tidak akan pernah muda dan mau karena dia menganggap bahwa sagu itu bukan makanan pokok, tapi nasi. Ini sering terjadi juga menjadi penyebab konflik komunikasi. Kita tidak tahu latar belakang orang itu. Pendidikannya, pekerjaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan contoh-contoh banyak bagaimana pola-pola komunikasi Tuhan Yesus dalam Alkitab sangat begitu majemuk. Artinya dia memakai pola-pola, cara-cara komunikasi yang tidak hanya memakai satu cara. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes, kita menemukan Yesus seringkali memakai istilah perumpamaan di dalam menyampaikan firman, dalam mengkhotbahkan dan mengajarkan firman-Nya kepada orang lain. Contoh, Tuhan Yesus juga memakai istilah gandum dan ilalang untuk memberikan pemahaman dan pengertian dan penjelasan kepada orang-orang yang dilayani saat itu, yang pasti rata-rata orang yang dilayani saat itu adalah para petani. Maka Tuhan Yesus memakai contoh ilustrasi gandum dengan ilalang. Maka waktu Tuhan Yesus pakai istilah ilustrasi gandum dan ilalang, masuk dalam pikiran para pendengar. Karena kenapa? Bagi seorang petani istilah gandum dan ilalang bukan sesuatu hal yang sulit mereka pahami. Karena tiap hari mereka bertemu dengan gandum dan ilalang. Oke. Nah itu contohnya. Tuhan Yesus selalu berupaya bagaimana sebuah pesan yang disampaikan oleh dia itu mudah dipahami, mudah dimengerti orang lain. Maka dia lihat latar belakang orang yang dilayani ini kira-kira apa ya pekerjaannya. Ya saya kira kita perlu belajar dari cara itu. Ya, supaya tidak muncul konflik komunikasi. Yang kedua, kurang memahami adat istiadat atau kultur orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Saudara, setiap budaya masing-masing itu punya aturan, punya kebiasaan. Pasti. Setiap budaya masing-masing kita itu punya aturan atau punya kebiasaan. Yang notabene kebiasaan itu sudah jadikan menjadi hukum yang tidak tertulis. Menjadi aturan atau parameter atau standar yang tidak tertulis. Tetapi itu dipraktekkan dan disepakati di dalam kehidupan budaya itu sendiri. Contoh. Dalam budaya tertentu, ya dalam budaya tertentu saudaraku, ini saya ambil contoh nggak usah jauh-jauh ya, saya pakai contoh budaya budaya orang Batak aja. Dalam konteks budaya orang Batak, diharamkan, artinya dilarang, tidak boleh ada komunikasi yang intens yang sering atau perjumpaan dengan ya istri ya dengan suami adik kita sendiri. Kalau dalam bahasa Bataknya itu amang bau dan inang bau. Kan gitu. Dalam budaya Batak itu diharamkan. Ada komunikasi yang sering, bahkan perjumpaan yang intens. Mengapa? Karena diantisipasi supaya tidak terjadi di kemudian hari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah,
Di dalam budaya-budaya yang lain itu juga ada sebenarnya. Maka sebenarnya waktu kita berkomunikasi dengan orang, ya, contoh misalkan waktu kita berkhotbah ya, saya sudah katakan tadi, lebih baik kita memakai ilustrasi budaya kita sendiri, jangan pakai budaya orang lain. Karena kalau budaya orang lain akan berpotensi budaya orang yang punya budaya tersinggung karena menganggap kita melecehkan budayanya. Tapi kalau kita memakai ilustrasi atau contoh budaya kita sendiri, kita bisa pertanggungjawabkan itu karena memang kita hidup dalam budaya itu sendiri. Ya, maka penting di sini memahami kultur atau kebiasaan. Saya kasih contoh yang lain. Hari-hari ini begitu masifnya kasus-kasus penistaan agama khususnya. Adalah orang mengatakan, kalau memang Yesus itu lahir dari rahim Maria, lalu siapa bidannya? Orang itu pun sampai juga dilaporkan ke Bareskrim. Oke. Ada juga orang yang mengatakan, Allah Roh Kudus dipelesetkan menjadi roh kuda. Akhirnya orang itu juga dilaporkan ke polisi. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Yesus yang digantung di kayu salib adalah jin. Orang itu juga dilaporkan ke polisi. Subur bangsa kita, negara kita dengan kasus penistaan agama. Bahkan ada seseorang mengatakan, Allahku, Allah yang luar biasa. Itu saja. Orang ini pun harus dihukum beberapa bulan di penjara. Oke. Mengapa subur tindakan-tindakan hukum karena hal-hal yang seperti itu? Karena kita ini, bangsa kita ini, negara kita ini, warga negara Indonesia masih kurang memahami kultur, ya, agama, simbol-simbol agama dari setiap pemeluk agama di negeri. Saudara masih ingat orang Kalimantan marah besar waktu ada orang mengatakan, orang yang waktu ada rencana presiden kita memindahkan, membangun ibu kota negara kita atau IKN di Kalimantan, kan ada orang mengatakan hanya monyet yang mau pindah ke Kalimantan, kan gitu. Orang itu masuk penjara juga. Lagi-lagi saudara kita orang Dayak tersinggung karena dianggap Kalimantan itu ya tempat-tempat monyet. Ini saya katakan tadi karena tidak paham kultur dan budaya. Hambatan dalam proses berkomunikasi. Yang pertama, hambatan yang pertama dalam hal mendengar. Dalam konteks ini seringkali penerima pesan sulit memusatkan perhatian terhadap apa yang kita sampaikan. Apakah pesan itu kita sampaikan secara tertulis atau lisan. Sulit fokus. Kenapa dia sulit fokus? Mungkin karena dia sedang memikirkan beban-beban atau pikiran yang lain. Bisa juga kenapa dia nggak fokus? Karena kita tidak memberikan pemahaman, pengertian, atau komunikasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh mereka. Maka mereka susah memahami, mengerti, dan menelaah apa maksud dan tujuan daripada pesan kita. Yang berikutnya, bisa juga karena penerima pesan kurang bisa fokus tentang apa kita sampaikan. Karena bagi mereka tidak terlalu penting, tidak terlalu berdampak buat mereka. Maka untuk itu, saudaraku, kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, pastikan ini ada hubungannya, ada korelasinya, ada dampaknya enggak dengan kehidupan mereka. Kan gitu. Maka untuk itu dalam berkhotbah dan mengajar, dalam presentasikan sesuatu, ya dekatkanlah pesan yang mau kita sampaikan itu dengan hidup mereka. Supaya mereka melihat, oh rupanya apa yang disampaikan, apa yang dipresentasikan, dikhotbahkan orang ini, saya butuhkan dalam hidup saya. Yang kedua, hambatan itu juga bisa terjadi dalam hal memahami apa maksudnya. Seringkali penerima pesan memiliki asumsi, kesimpulan sementara.
Ya, atau anggapan lah bahwa apa yang kita sampaikan itu dia samakan, dia anggap saya dulu udah pernah ngalamin itu, padahal belum tentu. Ini orang ini langsung mengambil kesimpulan atau asumsi sementara, padahal pesan yang kita sampaikan itu belum sampai tuntas. Yang kedua, bisa juga memang dalam konteks memahami ini, ya, hambatan komunikasi itu makin bisa terasa karena penerima pesan itu seringkali tidak memahami jelas pesan yang kita sampaikan itu karena kita tidak memakai bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh mereka. Maka saudara, tadi saya katakan, kita ini harus mampu menyampaikan pesan itu sesederhana mungkin, sedekat mungkin dengan hidup orang-orang yang menerima pesan itu sendiri. Maka kalau kita berkhotbah kepada anak sekolah minggu, kita harus kasih contoh-contoh real. Bagaimana firman yang kita sampaikan itu dekat dengan kehidupan anak-anak sekolah minggu. Demikian juga waktu kita menyampaikan firman Tuhan kepada kalangan ya yang lainnya. Nah, kadang-kadang juga dalam konteks memahami hambatan proses komunikasi itu terjadi karena penerima pesan lebih mudah salah mengerti saat mereka mendengar tanpa melihat. Maka begini, saudara. Disitulah kita perlu mengkolaborasikan. Waktu kita menyampaikan sebuah pemahaman pengertian, sertakanlah sesegera mungkin. Dengan apa? Memberikan contoh real. Ya, menyampaikan kesaksian nyata. Atau memperlihatkan barangnya. Bentuk konkret daripada apa yang kita sampaikan. Karena kadang-kadang kita jelaskan dengan berbusa-busa mulut kita, tapi orang itu tetap merasa nggak paham, nggak mengerti, karena kita tidak memberikan contoh real dari apa yang kita sampaikan. Ya, jadi target kita dalam menyampaikan pesan itu bukan hanya sekedar yang penting didengar, karena tidak semua orang bisa memahami hanya dengan mendengar. Kadang-kadang dengan melihat konkret barangnya, bentuknya, akan lebih mudah orang bisa memahami dan mengerti. Nah, di sisi lain bisa juga memang penerima pesan itu sudah langsung menaruh atau mengambil kesimpulan. Baru mendengar kita bicara, udah langsung dia kata, oh gue udah tahu maksud lo. Memang dia nggak ngomong langsung ke kita gitu. Tapi di hatinya, gue udah tahu. Saya udah paham. Saya sudah mengerti. Oh, saya sudah pernah lakukan itu kok. Nah, waktu itu kita taruh dalam pikiran kita, maka kita akan kehilangan pesan. Kehilangan makna dari pesan yang akan disampaikan kepada kita. Maka memang perlu kita memberikan ruang waktu dan kesempatan kepada orang lain menyampaikan dulu sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sedetail-detailnya, supaya kita tidak sampai gagal paham. Ya, hambatan proses komunikasi bisa juga terjadi dalam hal menyetujui. Satu, contohnya, si penerima pesan sering merasa curiga terhadap orang yang sedang berkomunikasi atau sedang membujuknya. Contohnya, saudaraku. Iya, kalau kita ke mall, seringkali kita harus berjumpa dan bertemu oleh ya orang-orang marketing kan, saudara. Kadang-kadang, iya, orang itu belum menjelasin apapun kayak kita udah langsung kita menarik kesimpulan. Wah, dia mau bodohin saya, gitu. Jadi artinya apa? Seringkali kita langsung seujon, kan gitu. Seharusnya sih jangan langsung seujon kan. Kalau memang kita tidak tertarik, mendingan kita sampaikan maaf, saya belum tertarik untuk membeli produk yang Anda tawarkan, kan gitu. Ya. Nah, itu kadang-kadang dalam hal menyetujui, maka ada proses hambatan proses komunikasi di situ. Ya. Dalam hal misalkan begini, dalam hal melayani ya. Kalau ada juga kadang-kadang tipe, misalkan kita diundang di tempat yang baru, belum pernah ke situ. Yang kita tahu itu mungkin hanya cuman gembalanya. Bisa saja kan jemaat yang mendengarkan khotbah kita itu berpikir, jangan-jangan Bapak ini kira-kira dari gereja mana ya?
Itu ya. Yang kedua, ini jangan-jangan Bapak ini sesat ya. Kan kira kita begitu. Kita muncul pikiran itu. Kan gitu. Nah, tentu kan pikiran-pikiran begitu nggak boleh kita pelihara ya. Ya. Karena mungkin orang itu trauma. Sebab setiap hari dia menemukan banyak informasi di media sosial, Twitter atau Facebook. Rupanya sekarang ada banyak ajaran sesat kan kira-kira begitu. Sehingga apa? Dia menyimpulkan, pokoknya kalau ada orang yang baru datang, ya belum dia kenal, langsung dipikirkan sesat. Kan begitu. Nah, saudara saya punya pengalaman yang unik tentang itu. Ya, brosur STT kita kan saya posting di Facebook. Nah, orang ini gagal paham, gitu ya. Lalu dia kasih respon, ya, yang negatif, gitu. Nah, akhirnya saya ketawa sih, saya ketawa. Ya, kadang-kadang saya tegur. Sebaiknya Anda, Bapak Ibu, dengar dulu, tonton dulu YouTube-nya, baru berkomentar. Ya, kalau Bapak Ibu belum tonton YouTube-nya, baik-baik sudah berkomentar, kasihan Bapak Ibu. Malu, Bu. Pak, tanggapan Bapak Ibu mempermalukan diri sendiri. Kadang-kadang saya gituin juga sesekali. Gitu ya. Karena kenapa? Itu tadi gagal paham. Ya. Yang berikutnya bisa juga penerima pesan tidak suka jika dibuktikan bersalah. Itu juga bisa, Pak. Apalagi dalam masa menyelesaikan konflik. Kak. Kecenderungan setiap orang berdosa kan begitu. Cari alibi. Ya. Cari alasan untuk bisa melepaskan diri dari pertanggungjawaban. Saya kira ini yang dilakukan oleh Sambo. Sehingga apa? Puluhan orang polisi ikut dipecat. Iya kan? Mau memastikan supaya tindakan yang dilakukannya dia itu tidak bisa tersentuh oleh hukum. Ya, tapi saya kira nanti pengacara pengadilan akan membuktikan dengan jelas ya siapa yang bersalah dan harus bertanggung jawab. Bisa juga, saudaraku, hambatan proses komunikasi terjadi dalam hal bertindak. Contohnya, tidak mudah bagi banyak orang untuk mengubah kebiasaan mereka. Contoh, saudara, ya, atau kita melayani orang yang sudah ketergantungan dengan rokok lah, gitu ya, narkoba, miras dan segala macamnya. Ya, kalau dia sudah hidup di sana mendarah daging itu, maka pesan yang kita sampaikan, pengajaran yang kita sampaikan akan selalu ditolak. Karena menganggap, wah saya udah kan, memang saya sudah nggak bisa lagi Pak mengubah ini, meninggalkan ini kan. Nah, bisa juga penerima pesan itu takut, ya, untuk mengubah keputusannya atau mengubah tindakan yang keliru. Ya, maka untuk itu memang harus kita jelaskan. Kalau ini dalam konteks misalkan, ya, menantang orang itu untuk hidup lebih baik, ya, kita kasih tahu apa plus minusnya kalau dia hidup dalam dosa dan apa ya positifnya kalau dia hidup di dalam Tuhan. Kan gitu. Sehingga orang itu menjadi rasional, menimbang mana lebih berat, mana lebih mudah, mana lebih menguntungkan, mana lebih merugikan. Ya. Di sisi lain memang seringkali ada banyak orang tidak suka mengambil keputusan. Artinya ada orang menganggap, saya gini aja deh. Ini juga menjadi persoalan, sehingga proses komunikasi itu menjadi terhambat. Dalam hal memberikan umpan balik atau respon balik, hambatan komunikasi bisa terjadi, ya, di mana orang sering dengan sengaja menyembunyikan reaksi dan apa yang sesungguhnya mereka pikirkan. Ya, jadi sebenarnya dia tahu bahwa apa yang disampaikan oleh komunikator itu benar, oleh hamba Tuhan itu benar, oleh pengkhotbah itu benar, dia tahu. Tapi dia takut, ya, mengubah reaksinya, memberikan respon. Mungkin juga karena ada banyak faktor. Maka saya katakan tadi kita harus kasih penjelasan yang lebih detail. Ada juga kadang-kadang orang yang ngangguk kepala, tapi semuanya di hati enggak. Begitu, saudara ya. Waktu kita khotbah, waktu kita ngajar kita, iya, gini, kelihatannya masuk dalam hati dan pikiran. Tapi sebenarnya di hatinya nolak. Jadi jangan juga kita langsung terkesimak ya.
Waktu orang lain mendengar karena kita sampaikan, nggak ngomong kepala terus gitu. Tapi kita harus cek sejauh mana dia paham, sejauh mana dia mengerti apa kita sampaikan. Ya, oke. Nah, supaya sekali lagi komunikasi itu tidak menjadi sumber konflik, tapi harus menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan konflik, maka kita perlu punya planning atau perencanaan dalam berkomunikasi. Minimal ada 4 elemen utama perencanaan sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama, pastikan dulu tujuan yang mau kita capai apa. Pesan yang mau kita sampaikan itu tujuannya apa, maksudnya apa. Ini harus kita pastikan dulu. Jadi jangan sampai kita berkoar-koar gitu ya. Berbusa-busa menyampaikan banyak hal kepada orang lain, tapi kita tidak tahu apa yang mau kita capai. Tujuan apa yang mau kita gapai. Kan sia-sia. Yang kedua, aksi. Aksi ini bicara masalah kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi harus juga kita pastikan kalau tujuan saya ke tempat A, kan kira-kira begitu. Maka kita harus pikirkan yang kedua. Bagaimana prosesnya, caranya, jalannya supaya saya bisa sampai ke A, kan kira-kira begitu. Jadi artinya tidak hanya sekedar kita menyampaikan, tapi juga kita harus siap memberikan model atau contoh yang real atau aksi yang konkret. Lalu bagaimana dengan sumber daya? Dalam konteks ini, saudaraku, ya, alat komunikasi apa yang mau kita gunakan supaya pesan kita itu sampai? Harus jelas juga. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Penggunaan handphone harus kita akui menolong kita semakin efektif untuk mengkomunikasikan banyak hal kepada orang lain. Tetapi dalam menyelesaikan konflik, dalam menyelesaikan masalah dengan orang lain, kita tidak boleh selalu hanya mengandalkan handphone. Tapi kita juga perlu bertatap muka dengan orang itu dalam menyelesaikan konflik itu. Karena menyelesaikan konflik itu tidak hanya sebatas sekedar kita ngomong apa yang ada di hati dan pikiran kita kepada orang lain. Tetapi dalam menyelesaikan konflik itu, penting juga dilibatkan perasaan. Penting juga dilibatkan bagaimana kita melihat wajah orang yang berkonflik dengan kita. Nah, jadi kita harus bisa memilih, ini alat yang mana yang mau saya pakai. Ya. Bagaimana pelaksanaannya? Artinya tata cara dan arah pelaksanaan kegiatan. Kapan kita mau berjumpa dengan orang itu untuk menyelesaikan masalah itu? Untuk menyelesaikan konflik itu, harus ada langkah-langkah perencanaan taktisnya. Nah, ada beberapa elemen yang terdapat dalam komunikasi. Yang pertama, saudaraku, kita sendiri, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Ya, handphone kita ini kan hanya sebagai alat. Artinya, handphone ini tergantung manusianya. Bisa ini menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik, tapi handphone ini bisa juga menjadi sumber konflik. Maka tergantung kita. Kan gitu. Tapi sudah terbukti. Ada banyak orang salah mempergunakan handphone, akhirnya dia masuk penjara. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan pesannya? Kira-kira pesan yang saya sampaikan ini membangun atau menghancurkan orang? Maka saya katakan tadi, kenapa banyak orang terjerat dengan undang-undang ITE? Karena seringkali tidak mempertimbangkan apakah pesan dia itu kontraproduktif, menyakiti orang, melecehkan orang, menistakan agama orang. Tidak dipikirkan itu. Maka perlu kita pikirkan, pesannya bagaimana? Adakah orang lain tersakiti, ada orang lain tersinggung, adakah orang lain yang akan marah? Ya. Kita mau pakai media atau sarananya apa? Langsungkah, tatap muka langsungkah, atau tidak langsung? Ini juga harus kita pertimbangkan. Maka saya katakan tadi,
menyelesaikan semua masalah tidak bisa hanya memakai pola apa? Tidak langsung lewat komunikasi handphone, nggak bisa. Tapi kadang-kadang perlu juga berjumpa langsung. Komunikan. Siapa orang yang akan kita ajak berkomunikasi, berinteraksi? Kita harus pahami juga itu. Bagaimana tingkat pendidikan mereka? Bagaimana tingkat pemahaman mereka? Dan juga bagaimana umpan balik, respon mereka terhadap apa yang kita sampaikan. Ya, ini harus kita juga paham. Sehingga saya katakan tadi makin minim kita menghadapi konflik itu sendiri. Sedangkan sasaran pokok dalam komunikasi dibagi dalam 5. Bagian 1, komunikasi yang kita sampaikan itu harus membuat pendengar atau komunikan mendengarkan apa yang kita katakan, melihat apa yang kita tunjukkan. Berarti supaya orang itu mau mendengarkan apa yang kita katakan, berarti kita harus memakai pola cara komunikasi yang mudah mereka pahami, mengerti. Supaya mereka mudah mempercayai apa yang kita sampaikan. Perlu kita kasih contoh, perlu kita kasih gambar, perlu kita kasih bentuk konkretnya. Oke. Yang berikutnya, buat pendengar memahami apa yang mereka dengar atau lihat. Kasih contoh. Berikan keteladanan. Kan di situ dia. Supaya mereka mudah memahami dan juga mau mendengar dan mau memperhatikan. Buat pendengar setuju tentang apa yang telah kita sampaikan kepada mereka. Caranya gimana? Kasih penjelasan yang detail. Berikan kontribusi positif. Sampaikan kontribusi positif yang akan mereka dapatkan dari apa yang kita sampaikan. Kalau itu bicara masalah tentang produk, berarti kita harus kasih tahu. Kalau Bapak Ibu beli produk ini, keuntungan besar Bapak Ibu dapatkan A, B, C. Tapi kalau misalkan dalam konteks pelayanan, ya, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh bertobat diri secara pribadi, Alkitab berkata, Bapak Ibu akan mendapatkan pengampunan dosa, hidup yang kekal di surga, jaminan penyertaan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Nah, itu untuk memudahkan orang untuk mau menyetujui dan mendengarkan dan melakukan apa yang kita sampaikan. Hal yang sama supaya mereka juga mudah mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang konkret. Kita kasih keuntungan-keuntungan, hal-hal lain yang mereka bisa dapat. Ya. Dan biasanya mereka akan kasih respon. Ya, akan kasih respon. Atau sebagai umpan balik lah dari apa yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, perlu kita juga memiliki kualitas komunikator yang efektif. Kita sendiri, kita harus punya kualitas komunikator yang efektif supaya setiap apapun yang kita sampaikan kepada orang lain mudah dipahami dan juga mudah dilakukan oleh orang lain. Yang pertama adalah menilai orang tahu mana yang penting dan menghargai kontribusi orang lain. Dalam konteks ini, kita harus paham kebutuhan setiap orang. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu pesan kepada orang lain, tapi kita tidak pernah mengerti apa kebutuhan orang itu, maka pesan yang kita sampaikan itu akan sia-sia. Tapi kalau kita tahu kebutuhan mereka, dan kita datang menyampaikan atau menjawab kebutuhan mereka, mereka akan membuka diri. Semua orang di dunia ini pasti butuh pengampunan dosa dan hidup kekal di surga. Karena semua orang tahu hidup di dunia ini hanya kesementaraan. Maka pemberitaan Injil dibutuhkan oleh semua orang. Contohnya ini, kita harus lihat kebutuhan setiap orang. Di dalam dunia usaha kan sama.
Kita harus tahu kebutuhan konsumen kita itu apa. Maka kita harus membuat sesuatu yang bisa menjawab kebutuhan konsumen kita. Saudara, saya punya teman lah. Dia baru buka usaha. Usaha yang baru dibangun dia ini adalah usaha toko roti. Lalu kemarin saya diundang ke rumahnya untuk menilai dan merasakan roti yang dibuat. Tapi juga sekaligus untuk memberikan pertimbangan tentang harga. Lalu saya makanlah itu roti. Lalu saya bilang begini, roti Bapak ini beda dengan roti yang pernah saya alami, yang pernah saya makan buatan orang lain. Dan saya bilang, ini penilaian objektif saya loh Pak. Saya sebut, ada namanya roti A, B, dan C. Ini saya bilang udah terkenal dan sukses saya bilang. Tapi saya merasa roti Bapak punya nilai tersendiri, punya ciri khas tersendiri. Punya rasa yang berbeda. Lalu saya tanya, berapa harganya? Cuma Rp2.000 saja Pak Tony. Padahal rotinya gede. Gitu ya. Saya bilang, cocok. Kalau Bapak konsisten mempertahankan kualitas rasa, dan juga konsisten sesuai dengan perkembangan ekonomi hari ini yang memang masih sedang bergumul kita masyarakat Indonesia. Konsisten saja dulu Pak dengan harga 2.000. Yang penting Bapak bisa balik modal dulu. Mungkin ada sedikit keuntungan, saya bilang. Saya begitu yakin roti Bapak ini akan laku keras saja. Lalu saya bilang begini, firman Tuhan berkata, kalau engkau setia dengan perkara kecil, engkau akan pasti diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang lebih besar. Saya bilang, Bapak tolong ingat ayat ini ya saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Senin yang lalu, saya sengaja datang ke sana untuk beli untuk saya. Sekaligus mau nanya, udah sampai di mana pendistribusiannya? Beliau katakan, Pak Tony, puji Tuhan Pak, roti kita ini sudah terdistribusi ke setiap warung-warung yang ada di sekitar sini, kurang lebih 20. Saya bilang kami akan terus doakan, yang penting Bapak pertahankan kualitas rasanya dan harga yang terjangkau. Saudara, membuat produk, membuat roti sekalipun harus untuk menjawab kebutuhan orang. Firman Tuhan bisa menjawab kebutuhan semua orang. Karena pada dasarnya semua orang butuh Tuhan. Ya. Maka kalau kita menyampaikan firman Tuhan, lebih baik sebenarnya kalau bisa kita tanya dulu, kira-kira pergumulan kebutuhan jemaat itu apa ya? Perlu itu kita tanya. Supaya tema penjelasan firman Tuhan yang kita sampaikan menjawab kebutuhan persoalan mereka. Yang kedua, yang ketiga, kita harus bijaksana memberikan kritik. Contohnya, kalau kita memberikan kritik kepada orang lain, jangan motivasi tujuannya merendahkan, menyakiti. Tetapi biarlah kritik itu sifatnya konstruktif. Artinya apa? Membangkitkan, membangunkan, menyemangati. Ya. Itu yang saya katakan tadi. Mengatakan tidak terhadap orang yang lansia dengan anak SD tentu beda. Kalau ke anak SD kita katakan tidak boleh, itu pas, cocok. Tapi kalau untuk orang-orang yang udah lansia, sebenarnya kita hindari langsung memakai kata tidak. Tapi lebih baik kita memakai kata, menurut saya sih sebaiknya begini.
Bapak Ibu lakukan. Itu punya pemaknaan yang lebih konstruktif. Ya. Konsisten mengendalikan suasana riang atau memperlakukan semua orang sama. Artinya jangan sampai ada maksud dan tujuan kita merendahkan orang tertentu lalu mengangkat setinggi-tingginya orang lain. Nggak boleh. Karena itu akan menciptakan rasa ketidakadilan dalam diri orang. Kalau ada kesalahan, tidak apa-apa kita akui kesalahan, itu tidak akan menghilangkan, mengurangi harga diri. Ya, enggak apa-apa. Mengakui kesalahan itu tanda bahwa kita dewasa rohani. Kita lebih bertumbuh secara rohani, secara karakter, dibanding orang lain yang tidak mau mengakui kesalahan. Dalam menyampaikan pesan, jangan juga selalu formal ya, atau formal. Tapi perlu juga ditambah dengan suasana humor. Tapi suasana humor itu jangan pada akhirnya kita mengarah kepada hal-hal yang jorok ya. Atau hal-hal yang porno nggak boleh. Kan nggak boleh ya. Humor sih boleh. Boleh, tapi humornya positif maksudnya. Tapi kalau humor kita itu menyakiti orang lain, menyudutkan suku lain, nggak boleh. Hindarilah itu. Berikan contoh yang baik dengan melakukan apa yang diharapkan orang lain. Kita menjadi model. Kita menjadi contoh. Ya, kita menjadi teladan bagi orang-orang yang sedang berkomunikasi dengan kita atau dengan orang yang kita pimpin. Gunakan bahasa yang jelas, jangan mutar-mutar. Supaya tidak mutar-mutar, kita tulis dulu urutan-urutannya. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam berkhotbah, dalam mengajar sama juga. Buat urutan-urutannya. Supaya apa? Supaya jelas, supaya lugas. Mudah orang lain mengingatnya, memahaminya, dan mengerti. Ya. Jadi sebenarnya berkhotbah mengajar itu sama persis seperti kita nulis skripsi, nulis tesis sebenarnya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu. Dalam berkomunikasi secara lisan pun juga harus ada sistematikanya, sistematisasinya, urutan-urutannya. Sebagai tanda bahwa kita memang orang berpendidikan. Orang yang lebih memiliki pengetahuan. Kan begitu. Ya. Bagaimana cara mengatasi konflik komunikasi? Yang pertama, karena konflik komunikasi akan timbul bila tidak ada kesamaan makna dan bahasa, maka perbedaan makna dan bahasa ini harus kita tangani, harus kita selesaikan supaya tidak menjadi sumber masalah. Caranya apa? Perbaiki. Ya, bahasa yang kita pakai. Cara komunikasi kita harus diperbaiki. Jadi kita harus mencari, memikirkan betul. Kalau saya memakai istilah-istilah A, kan gitu ya. Orang ini paham nggak sih? Orang ini mengerti nggak sih? Jadi harusnya kita memakai istilah-istilah yang dekat dengan aktivitas kehidupan orang yang berkomunikasi dengan kita. Kalau saya melayani di kalangan para tentara, saya lebih banyak memberikan contoh real kehidupan orang-orang yang bergelut di bidang yang sama. Kalau saya melayani para pengusaha, saya harus memakai pola cara komunikasi atau contoh-contoh yang dekat dengan mereka sebagai pengusaha. Nah, itu contohnya. Ya. Supaya ada kesamaan makna atau bahasa. Ya. Yang berikutnya kita juga harus paham ya atau mengenal karakteristik
orang yang berkomunikasi dengan kita. Karakteristik ini bicara masalah mereka itu ya pekerjaannya di bidang apa, usahanya di bidang apa, pendidikannya dalam tataran mana, dia ini budayanya apa. Itu maksudnya. Ya, sehingga komunikan orang yang mendengarkan pesan dari kita tidak sampai mengambil kesimpulan dini atau tidak langsung mengambil ya atau membuat prasangka-prasangka buruk tentang kita. Jadi jangan hanya kita berpikir yang penting pesan dari pikiran saya sampai ke orang itu. Enggak begitu. Tapi kalau hanya itu yang kita sampaikan maka sia-sia, nggak ada gunanya pesan yang kita sampaikan kepada mereka. Ya, strategi untuk menjalankan hal di atas tadi. Ya, itu sangat dipengaruhi juga oleh beberapa faktor di bawah ini. Yang pertama, mengakui pendapat dan perspektif diri sendiri. Artinya dalam hal ini, saudara, kita tidak boleh berkomunikasi hanya berlandaskan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di kepala kita, tapi kita juga harus tahu bagaimana kondisi dan situasi orang yang berkomunikasi dengan kita. Ya, menyampaikan topik masalah dengan jelas dan rinci. Jadi jangan lagi kita pakai padahal ini masalah ya, konflik yang mau kita selesaikan, tapi kita tidak mau to the point mengungkap, mengangkat sumber masalahnya. Maka apa yang terjadi? Masalah konflik itu nggak selesai. Maka sebenarnya lebih baik kita ungkap, ini loh titik persoalan kita, di sini loh kesalahpahaman kita. Oke, hati-hati jangan terpancing, ya, dengan intonasi dari komunikan terhadap pesan yang kita sampaikan. Jangan jadi terpancing. Kadang-kadang kan misalkan bisa aja kita sih bicaranya kan lembut ya. Tapi bisa saja orang yang berkomunikasi dengan kita itu meresponinya dengan cara yang kasar. Kita sendiri sebagai komunikator jangan terpancing dengan suasana itu. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri sendiri. Jangan justru sebaliknya kita ikut ya menimpalinya dengan kata-kata yang lebih kasar. Perhatikan rintangan semantiknya. Ya, dan juga pemilihan sintaksnya. Artinya di sini ya gaya, pola, cara komunikasi kita menjadi sangat menentukan. Ya, pesan kita itu sampai mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan atau tidak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira tadi sudah saya singgung contoh-contoh dari ya poin-poin yang di atas tadi, saudara ya. Mengakui pendapat itu sendiri artinya kalau kita salah ya sudah kita katakan aja saya minta maaf kan gitu ya. Atau juga saya katakan tadi itu tidak mengurangi harga diri kok, tapi justru meningkatkan kualitas kedewasaan iman kita. Ya. Nah, dalam hal yang kedua misalkan menyampaikan topik masalah dengan jelas dan rinci. Ya. Artinya waktu kita sudah menyampaikan pesan sudah menyampaikan pesan itu kepada orang lain, berikan kesempatan kepada orang lain untuk menanyakan kembali apa yang dia belum paham atau belum dimengerti. Ya, caranya gimana? Kita kasih kesempatan atau kita bertanya. Kalau ada di antara Bapak Ibu masih kurang paham, kurang mengerti, mangga silahkan. Saya sih melihatnya begini ya. Saya kira pola-pola ini sangat penting kita implementasikan di dalam dunia pelayanan. Artinya apa? Di dalam pelayanan-pelayanan gerejawi, saya kira kita perlu memberikan ruang dan kesempatan kepada orang-orang kita layani itu untuk menyampaikan di mana atau bagian mana yang mereka masih kurang paham atau kurang mengerti.
Ya, sama seperti di kelas kita ini Bapak Ibu, saudaraku, saya selalu berikan kesempatan kan kepada saudara, oke, kalau ada yang kurang dipahami, kalau ada yang kurang dimengerti, atau kalau ada yang kurang setuju, atau kalau ada pengalaman, mangga. Maksud dan tujuan saya memberikan kesempatan itu sebenarnya, ya, untuk memperjelas bagian mana yang mungkin saudara masih kurang paham. Nah, pola ini perlu kita kembangkan sebenarnya kepada orang lain dalam berkomunikasi, dalam mengajar, dan bahkan juga dalam berkhotbah. Ya, apalagi misalkan kalau jumlah orang yang kita layani itu, ya, misalkan dalam konteks khotbah ya, tidak sampai ratusan orang kan. Jadi dalam kelompok PA, pemuritan, kan itu perlu kita sebenarnya kembangkan pola-pola seperti ini. Ya. Nah, dalam memperhatikan dan mengendalikan semantik, ya, ini berbicara tentang pemilihan kata. Ya, apakah kata-kata yang kita pakai ini menyinggung dia, menyakiti dia, atau menyemangati dia? Ya, itu mestinya di sini. Jadi harus juga kita bisa uh, memilah-milih tentunya supaya tidak menjadi sumber konflik. Ya, apa yang kita sampaikan. Ya. Nah, tentang memperhatikan rintangan semantik. Misalnya nyokap, artinya ibu, bokap, bapak-bapak. Nah, ini harus kita lihat pemakaian kata nyokap ini. Kan tidak mungkin ini kita pakai untuk melayani orang lain, nyokap-nyokap. Kan nggak mungkin kan, saudara. Karena penggunaan kata nyokap itu untuk panggilan pribadi kan, kita dengan orang tua kita. Tapi kalau kepada orang kita layani yang terdiri daripada ya bapak ibu yang begitu banyak, kita bilang ya nyokap bokap yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gak nyambung ya. Orang yang mendengar apa sih dia bilang nyokap bokap. Nah, kalau orang yang punya pemahaman yang negatif tentang nyokap bokap itu kan bisa saja dia berpikir, loh dia kau menghina saya ya, kira-kira begitu. Karena mungkin orang itu berpikir nyokap bokap itu negatif kan gitu ya. Padahal sebenarnya nyokap bokap itu kan panggilan internal pribadi. Maka yang kayak gini-gini harus kita bisa memilah dan memilih di mana kita bisa menempatkan. Iya, hal-hal ya yang seperti ini maksudnya. Ya, pemilihan sintaks. Nah, ini juga perlu kita perhatikan, terutama penggunaan dalam hal ini misalkan penggunaan humor ya. Ya, jangan sampai kesannya humor yang kita pakai itu melecehkan orang, merendahkan orang. Jangan. Ataupun juga menistakan keyakinan dan agama orang. Enggak usah lah. Artinya begini, kalau kita tahu di tempat lain ada kekurangan, ngapain? Kekurangannya itu yang terus-menerus kita angkat. Enggak kontributif itu. Enggak positif. Lebih baik yang kita angkat, yang kita ekspos, kelebihan yang kita punya. Enggak usah yang kita ekspos itu kekurangan orang. Enggak usah lah. Menambah dosa kan. Tapi kalau potensi yang kita punya, kita sampaikan, kita eksplor. Itu kan justru membuat orang bahwa kita punya sesuatu yang lebih daripada orang lain. Tapi kalau justru yang kita, iya, sampaikan kepada orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain, orang akan bilang, loh kok bapak ini, ibu ini kok selalu yang diekspos itu dosa orang. Maka orang bisa berkesimpulan, jangan-jangan kali bapak ibu ini punya masalah dengan orang. Kepahitan kali dia. Akhirnya jadi negatifkan penilaian orang kayak gitu. Jadi itu maksudnya hindari. Walaupun kita sudah tahu di situ ada kelemahan, ya sudahlah itu sama mereka lah. Lebih baik kelebihan yang kita punya itu yang kita sampaikan. Itu yang terus-menerus kita ajarkan ke orang lain. Supaya orang lain makin melihat, oh saya lebih baik mengambil keputusan berada di sini, bukan di sana. Kira-kira gitu. Ya.
Jadi contohnya misalkan saudara ini ya, kita lagi parkir nih, gitu ya. Ya, di depan rumah kita ada orang lain juga parkir. Lalu kita bilang begini, kalau Bapak Ibu tidak pindahkan mobil Bapak Ibu, saya bakar ini mobil Bapak Ibu. Kan gitu. Kadang-kadang memang bisa buat kita kesal. Kita mau masuk rumah sendiri susah. Ini sering saya alami loh Bapak. Depan pagar saya sudah tulis gede-gede. Dilarang parkir di depan pintu. Begitu Bapak Ibu. Tapi masih saja ada orang yang parkir di depan pintu gerbang. Ya kalau sudah begitu saya susah masuk. Kalau keluar juga susah keluarnya. Kadang-kadang saya tulis di mobil orang yang bersangkutan. Mohon maaf, di tempat ini tidak boleh parkir karena mobil keluar masuk. Nah, jadi ini harus kita perhatikan Pak Saudara ya. Oke. Baik, kiranya apa yang saya sampaikan hari ini menambah pengetahuan, wawasan, pemahaman saudara sehingga kita makin lebih efektif di dalam berkomunikasi dengan orang. Tuhan Yesus memberkati.